Oke, baik, kita lanjutkan ke sanitasi dan hygiene ya. Salah satu aspek terpenting yang dijadikan syarat untuk memiliki sertifikat CPOTB. Jadi saya ulang kembali, sertifikat CPOTB itu kalau untuk IOT itu dia harus memiliki sertifikat CPOTB dulu sebelum dia melakukan proses produksi walaupun izin produksinya sudah dimiliki. Tetapi kalau untuk usaha menengah obat tradisional, usaha kecil obat tradisional itu ada 3 sertifikat CPOTB. Jadi dikenal dengan CPOTB bertahap. Sertifikat CPOTB bertahap. Sertifikat CPOTB 1, sertifikat CPOTB 2, dan sertifikat CPOTB 3 atau sertifikat CPOTB kalau 11 aspek CPOTB itu sudah terpenuhi. Itu sertifikat CPOTB 3 ya. Nah, salah satu aspek yang harus ada untuk kita mendapatkan sertifikasi CPOTB pertama atau tahap 1 itu adalah hygiene sanitasi plus dokumentasi. Jadi kalau mau mendirikan suatu UMOT atau suatu UKOT itu kalau dia sudah punya protap itu sudah dokumentasinya katakanlah sudah punya kita gitu ya. Buat protap dulu lah sesuai dengan kita mau buat produk apa gitu kan. Kemudian kalau sanitasi hygiene ya kita sesuaikan dengan dengan bentuk perusahaannya tadi, harus hygiene personilnya dan juga sanitasi dari bangunannya terpenuhi, terkait juga pakaian atau alat pelindung diri, pakaian kerja masuk ke dalam ruangan industri berdasarkan kelas industrinya itu ya, kelas produksinya seperti apa. Nah, ini. Oke, hygiene itu ini ya, beda dengan sanitasi tadi. Kalau hygiene ke manusianya, ke kitanya, termasuk bagaimana apakah personil tersebut menerapkan proses hygiene terhadap dirinya sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mandi 2 kali sekali, 2 kali sehari, 2 kali sekali, mandi 2 hari sekali, gosok gigi dan lain sebagainya. Itu adalah kebiasaan hygiene yang memang harus dipunyai gitu kan. Kalau sanitasi itu sanitasi terhadap ruangan, entah itu ruangan produksi ada banyak, ada sanitasi terhadap lantai, dinding, langit-langit, itu udah beda-beda bagaimana cara sanitasinya. Ada sanitasi terhadap mesin di industri ada banyak ya, sanitasi mesin A, B, C itu udah beda-beda setiap proses sanitasinya ya. Jadi kita memang harus mengikuti protap yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, hygiene dan sanitasi memang tidak diterapkan dengan hygiene dan sanitasi yang memang tidak diterapkan dengan baik itu dapat menyebabkan apa, Bu? Memangnya, Bu? Nah, ini bisa menyebabkan kesalahan yang bersifat mayor. Ya, mayor itu apa? Besar ya, dan langsung berpengaruh pada mutu produk. Bagaimana tidak berpengaruh pada mutu produk? Orang persyaratan mutu dari obat tradisional katakanlah di situ ada cemaran logam, ya, ada bebas bakteri tertentu, ada bebas aflatoksin, ada persyaratan AKK dan ALT yang tidak boleh ada atau ada rentangnya di situ. Nah, itu kalau hygiene dan sanitasi tidak terpenuhi, persyaratan mutu dari obat tradisional yang kita buat itu tidak mungkin akan terpenuhi juga. Makanya di sini dikatakan aspek yang memang sangat penting sekali. Prinsipnya adalah paling tidak mutu obat yang kita buat itu sudah oke, gitu ya. Kemarin apa? Obat yang dibuat suatu industri untuk kenapa itu diaplikasikan aspek CPOTB itu supaya apa? Supaya aman kan, berhasiat dan juga bermutu. Ketiganya itu harus jadi satu kesatuan yang harus dimiliki gitu kan. Nah, kemudian prosedur-prosedur terkait hygiene dan sanitasi itu juga harus dinilai secara periodik ya. Jadi ada penilaian secara periodik untuk apa? Untuk menjamin apakah pelaksanaan dari protap sanitasi hygiene itu sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Ya, itu perlu kita lakukan validasi terkait protap atau pembersihan atau sanitasi terkait ruangan dan juga alat ya, termasuk hygiene dari masing-masing personil.
Tujuan hygiene-nya apa sekarang? Nah, ini ada tujuannya. Kenapa sih, Bu? Gitu kan. Untuk menghilangkan semua sumber-sumber kontaminan. Tadi dikatakan supaya tidak ada cemaran logamnya, supaya tidak ada juga cemaran kapar kamir, aflatoksin dan lain sebagainya. Yang di situ bisa menjadi sumber kontaminan yang bisa menyebabkan kontaminasi silang pada produk yang nanti kita buat. Ya, tentu saja akan memiliki resiko terhadap kualitas produk tersebut. Nah, hygiene ini sudah dijelaskan perbedaannya, saya tidak ulang lagi, silahkan dibaca sendiri. Nah, dapat menyebabkan apa? Kontaminasi pada obat tradisional. Nah, dapat berupa kontaminasi apa? Cemaran fisik, cemaran biologis, dan juga cemaran kimia. Ini cemaran yang bisa menyebabkan atau hasil dari kontaminasi. Kemudian bisa mencemari apa? Bahan baku yang digunakan kalau sudah tercemar gak usah dipakai gitu kan, otomatis produk yang dihasilkan nanti juga tidak memenuhi persyaratan. Peralatan, makanya perlu yang adanya namanya sanitasi terkait peralatan. Bagaimana cara sanitasi protapnya terkait peralatan, cairan apa yang digunakan, prosedurnya bagaimana. Nah, itu juga harus di ini kan diprotapkan, ditulis secara detail dan jelas. Terkait juga mereknya, pakai apa, sabunnya apa, sabun Sunlight misalnya, itu harus tertulis jelas di protapnya. Jadi biar pelaksana protapnya tidak bingung. Produk juga, nah produk ini bisa terkontaminasi pada saat atau selama proses pembuatan dari produk tersebut. Nah, bahaya kan. Jadi memang sanitasi hygiene itu harus terpenuhi aspeknya. Kemudian ini bahaya fisik dicontohkan ini ya, ini kalau untuk sortasi dari bahan awal ya, tanah, logam, paku, kayu, nah itu plastik dan lain sebagainya, bagian tubuh manusia. Mengerikan, Bu, maksudnya rambut atau kuku gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri yang baik, tidak menggunakan penutup kepala yang baik, tidak menggunakan sarung tangan, nah bisa saja tuh kan pencemaran bisa saja terjadi ya. Dari kita nggak pakai masker, kemudian kita ngobrol-ngobrol, bisa saja dropletnya masuk ke dalam bahan awal itu. Nah, jadi akan ada cemaran-cemaran atau kontaminasi yang bisa ditimbulkan. Nah, ini. Nah, kalau cemaran fisik biasanya terjadi pada tahap pemanenan ya, pemanenan atau pasca panen dari suatu bahan segar yang kita gunakan ya. Kemudian penyimpanan bahan baku, pengolahan dan juga pengemasan. Kemudian cemaran biologis itu bakteri, kapang, kamir, protozoa. Nah, ini bisa kita cek. Jadi kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata ya, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan pengecekan ya dengan pengujian di laboratorium ya. Oh, ada E. coli-nya enggak? Ada kapang kamirnya tidak? Oh, ada protozoanya. Oh, ada ini aflatoksiknya, ada sigilanya. Nah, itu udah bubar, nggak boleh ya. Nggak boleh ada cemaran mikrobanya yang ada di situ ya. Nah, ini biasanya pada proses pasca panen juga bisa. Nah, ini biasanya lebih banyak sekali terjadi cemaran biologis itu pada proses pengolahan produk. Jadi, kenapa pada saat masuk ke dalam ruangan produksi itu kita harus menggunakan pakaian pelindung yang baik. Kita harus menjaga hygiene diri yang baik itu karena kaitannya dengan produk yang akan dihasilkan ya. Nah, bakteri ada bakteri patogen di sini juga tidak boleh ya. Bakteri itu ada bakteri yang memiliki sifat pembusuk, ya produk menjadi busuk untuk bahan baku ya, terutama sediaan obat tradisional, bahan baku dari tanaman-tanaman gitu kan. Kemudian ada juga yang bersifat patogen ya. Ini ada beberapa contoh bakteri yang memang tidak boleh ada ya, E. coli, kemudian salmonella dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada bakteri yang menyebabkan toksin atau bakteri beracun ya, ini juga tidak boleh. Nah, kapang juga tidak boleh ya. Jadi ada kapang kamir karena kapang di sini menyebabkan kebusukan, kemudian dia juga menguraikan senyawa metabolit primer. Kemudian kapang juga menyebabkan keracunan akut atau sampai bahkan keracunan kronis ya. Contohnya aflatoksin karena dia tahan pemanasan. Jadi pada saat proses pemanasan suatu sediaan atau suatu produk itu dia nggak akan mati, gitu ya. Ini yang perlu istilahnya diperhatikan ya. Kamir, fermentasi ya, kamir itu bisa menyebabkan adanya
alkohol ya, menghasilkan alkohol. Padahal salah satu persyaratan mutu dari obat tradisional atau produk jadi obat tradisional itu adalah bebas alkohol. Tergantung bentuk sediaannya apa ya. Protozoa juga nggak boleh ya. Contoh protozoa itu entamoeba. Kemudian entamoeba coli itu diare ya. Protozoa itu apa sih, Bu? Protozoa itu hewan bersel satu. Jadi bisa menyebabkan penyakit ya. Cemaran kimia, ya, ini cemaran kimia yang berasal dari residu-residu yang bisa saja pada saat proses produksi itu dia meninggalkan, ya. Jadi residu senyawa kimia. Kalau pada produk, kok pada produk apa ya? Pada pengolahan bahan segar gitu kan bisa saja pada saat pemanenan itu kan kalau satu tanaman itu kadang disemprot pakai ini ya apa namanya pupuk kimia, kok pupuk semprot kok pakai pupuk ya, apa namanya obat-obat disinfektan kimia dan lain sebagainya gitu. Nah itu bisa saja meninggalkan residu kalau pembersihannya itu tidak baik ya. Kemudian penggunaan bahan tambahan yang dilarang loh, nggak boleh bahan tambahan BKU dan lain-lain, nggak boleh ya. Kemudian senyawa yang dihasilkan oleh mikroba itu bisa saja mikroba itu menghasilkan suatu senyawa. Nah fungisida, pupuk, ini contohnya saya contohkan fungisida, pupuk, logam berat, bahan tambahan ya. Kalau bahan tambahan silahkan dicek di keputusan Menteri Kesehatan ya, di sana ada penggunaan bahan tambahan tidak boleh berlebihan. Nah, cemaran silang antar produk ini, walaupun katakanlah OTI itu kan produknya alam, jadi relatif lebih aman, tapi tetap saja bisa terjadi cemaran silang antara produk ya. Dan cemaran silang antara produk itu perlu dihindari semaksimal mungkin. Sumber kontaminannya dari mana, Bu? Personil sendiri. Tangannya nggak cuci tangan sebelum masuk ruangan produksi, pakaian kerjanya nggak ganti baju dari rumah, saluran pernafasannya kalau dia nggak pakai masker, dari mulutnya juga gitu kan. Kemudian simplisia dan bahan baku bisa dari proses pengeringan, kandungan air, dari binatang. Nah kadang-kadang di industri itu ada ini ya apa namanya tikus. Kalau pas ada gitu kita juga harus buat protap untuk pembasmian serangga atau pencegahan terjadinya hama, tikus dan lain sebagainya gitu ya. Lingkungan itu juga bisa menjadi sumber kontaminasi. Nah ini mikroba, ada mikroba alami, mikroba sementara dan contoh bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan kontaminasi, kontaminan pada bahan baku juga ya. Nah ini beberapa contoh cemaran dari mulut dan hidung, ada S. aureus, ada streptococcus, ada mycobacterium tuberculosis nih yang sering dan lain sebagainya. Kalau dari hewan itu yang misalnya ada unggas di sekitar industri, makanya kemarin kan diharapkan kalau di suatu industri itu bangunannya itu sebaiknya tidak berdekatan dengan rumah penduduk gitu kan ya. Kemudian karena ada limbah juga yang kita hasilkan dari proses produksi kita gitu kan. Ada beberapa cemaran dari hewan yang bisa menyebabkan, misalnya dari lalat, kecoa itu yang paling sering. Nah ini dari tikus, ini juga binatang pengerat. Makin banyaknya industri, makin tinggi peluang untuk terjadinya pencemaran pada lingkungan. Akibatnya apa? Makin tinggi pula peluang untuk terjadi pencemaran pada produk. Nah ini, jadi penerapan hygiene dan sanitasi itu pada industri kita harus terapkan pada manusianya, hygiene-nya, bangunan dan ruangannya, sanitasinya, peralatan dan perlengkapan, sanitasi lagi, bahan baku, lingkungan, bahan dan alat pembersih. Nah itu harus kita terapkan semuanya. Nah kalau ke hygiene-nya, orangnya tadi ya, kesehatan, perilaku hygiene, kebersihan pakaian dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk menghindari pencemaran? Ya, kita gunakan tutup kepala. Tadi APD yang digunakan masuk ruang produksi itu apa kita gunakan, itu kan. Next, bangunan dan ruangan, lokasi tidak di daerah tercemar dan tidak dalam aktivitasnya mencemari lingkungan. Jadi perlu dilakukan pembersihan dan sanitasi sesuai dengan protap. Protap pembersihan itu untuk menghilangkan kotoran, kalau sanitasi ya untuk menghilangkan cemaran mikrobanya. Tadi sudah dicontohkan ya, Ibu nggak mau ulang-ulang lagi. Nah ini kita harus atur juga letak dan tata ruang agar tidak terjadi lalu lintas dan simpang siur. Nah, ruang produksi dan non produksi itu harus
dipikirkan atau harus dipertimbangkan ya teman-teman. Ruang produksi di mana, non produksi di mana. Ruang cuci alat dan bahan baku juga harus terpisah. Ruang pengeringan yang terlindungi dari pencemaran debu dan serangga itu juga harus. Saluran air dan pembuangan yang memadai. Nah, ini terkait limbah, nanti kita akan bicara lagi di kasus kedua ya terkait limbah. Kemudian pengaturan letak tempat cuci tangan dan kamar mandi. Nah, jadi kamar mandi harus cukup, tempat cuci tangan harus cukup, letaknya juga harus cukup gitu kan. Nah, peralatan dan perlengkapan ini peralatan kita harus menghilangkan kotoran ya, menghilangkan kotoran terkait pembilasan, penggunaan sanitizer yang benar, pengeringannya bagaimana, terus termasuk yang mau dipakai untuk pembersihan ini kita pakai apa ya. Next, sanitasi peralatan itu fungsinya ya menghilangkan mikroba yang tertinggal. Kita bicara sanitasi hygiene, kita bicara kontaminasi supaya tidak terjadi kontaminasi. Ini ada ini ya, saya selipkan sedikit di sini. Ada kalau Anda sudah belajar berbagai metode sterilisasi, ada sterilisasi panas, uap, ada sterilisasi filtrasi dan lain sebagainya. Silahkan dibuka lagi ya teman-teman. Terus validasi pembersih dan sanitasi. Nah, ini validasi itu sudah dia suatu tindakan pembuktian yang dia didokumentasikan bahwa proses pembersihan, kalau kita bicara tentang pembersihan ya, bahwa proses pembersihan itu dilaksanakan untuk menghasilkan tingkat kebersihan yang sesuai, tingkat kebersihan yang ditetapkan. Ya, jadi ada maksudnya, ada tujuan dari validasi di sini. Kalau kita sudah melakukan validasi, jadi terkait pembuktian melalui pengujian dan analisis bahwa prosedur yang akan kita gunakan untuk protap sanitasi atau hygiene ini itu sudah sesuai gitu ya. Jadi prosedur itu bisa untuk membersihkan sisa bahan atau residu, partikel asam, partikel asing dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Supaya pasti bahwa prosedur pembersihan dan sanitasi yang kita lakukan terhadap alat, ruangan dan lain sebagainya itu bisa memang menghindarkan produk yang akan diproduksi dari kontaminasi yang berasal dari penggunaan alat dari ruangan. Kemudian hygiene lingkungan, ya ini ada satu protap yang memang harus dibuat terkait pengendalian hama. Apa hama? Hama itu ada serangga, burung, tikus, kemudian bangunan, ya program pengendalian hama itu bagaimana harus dilakukan secara baik dan rutin. Bagaimana kalau ada tikus Bu? Ya dibuat protap pembasmian tikus, lihat protap di POP CPOTB. Oke, sudah. Terima kasih. Jadi untuk aspek CPOTB sudah Ibu sampaikan. Untuk aspek produksi nanti Ibu akan singgung POP CPOTB-nya. Silahkan dilihat dan dilihat juga POP CPOTB yang ada terkait produksi dan kasusnya nanti yang ada di akan Ibu share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.